suatu hari ada di sebuah kerajaan. Nanti di akhir cerita saya akan kasih pertanyaannya, yang bisa silakan angkat tangan. Dapatnya ini. Ya. Di sebuah kerajaan itu raja ini punya penyihir. Dia bilang sama raja, wahai raja, aku ini sudah tua. Carikan seorang pemuda yang menantikan aku, wahai raja. Bangga! Rajanya ini pun mencari pengganti seorang pemuda. Orangnya tampan, kayak aku. Nah, ketika sudah dapat, pemuda ini diajari sihir. Mimpo jadi embek. Mimpo jadi tuyul. Ya. Sihir. Akhirnya ketika dalam sebuah perjalanan tukang sihir itu mengajari pemuda, ya, dan ketika dalam perjalanan menuju tukang sihir, pemuda ini, ya, di dalam hadis dikatakan gulam, ya. Kalau namanya siapa? Namanya, kalau disebutnya namanya gulam. Apa? Gulam. Nah, pemuda ini berjalan menuju tukang sihir. Ketika dalam perjalanan, si pemuda itu terlihat ada seorang rahib, apa? Atau pendeta yang ketika itu mengesahkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Diajarilah pemuda itu tentang tahu diajari Tuhan kita adalah Allah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita hanya berdoa sama siapa? Allah. Bahwa sihir itu adalah perbuatan yang tercela. Dikutuk, perbuatan yang dibenci sama Allah. Nah, ketika itu pemuda ini pun akhirnya jatuh hati sama si ajaran rahib tadi. Ketika dalam perjalanan, kalau mau ke arah tempat sihir, dia mesti mampir ke tempat rahib tadi. Kemudian sampainya ke tempat sihir. Hei, kenapa tadi kamu terlambat? Wah, terus kabar dimarahin. Kenapa kamu terlambat? Ini kita hari ini belajar sihir, ya. Kenapa kita terlambat? Akhirnya si gulam tadi itu curhat sama si apa tadi? Apa? Sama si rahib tadi curhat. Kalau saya itu ke tempat sihir, masih aku dimarahin. Biar solusinya. Kata si rahib, kalau seandainya nanti kamu dimarahin tukang sihir, bilang saja keluargaku sedang menghalangiku. Ketika keluarga kamu memarahi kamu, bilang saja tukang sihir menghalangiku untuk terlambat pulang. Baiklah. Terus siapa disebut? Nah, kita cerita di tengah perjalanan ada binatang yang besar. Sampai-sampai orang itu ketika mau lewat mesti terhalang. Hewannya gede banget.
Coba gimana? Nah, inisiatif si pemuda tadi pun mengambil batu. Oh, sudah ya. Iya. Nah, orang itu berkata, ya Allah, kalau seandainya binatang itu saya lempar, kalau dia itu binatang itu mati, maka aku lebih percaya pada si sihir tadi berlipat. Sudah. Dan dengan izin Allah, binatang itu pun akhirnya dan si ulam tadi pun lebih percaya si air tadi daripada si sihir. Kemudian ada sebuah kisah lagi. Ada seorang sahabat si raja, dia itu buta. Buta. Akhirnya si sahabat raja tadi itu dengar kalau ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan. Wahai pemuda, aku akan memberi harta ini kepadamu kalau kamu sudah bisa kalau kamu bisa menyembuhkan aku akan memberi barang ini. Apa kata si budak? Wahai, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkanmu adalah Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuh. Akhirnya si sahabat raja tadi pun beriman kepada apa tadi Tuhannya si Gulam Allah. Ketika itu Gulam berdoa, ya Allah, sembuhkan orang ini ya Allah, sembuhkan orang ini ya Allah. Dengan izin Allah, yang tadinya buta bisa melihat. Saringan. Wah, bisa senang sekali. Kembalilah kepada si raja. Raja kaget. Wow, enggak juga. Kowe ndak gila aku toh. Hah? Saya bisa menyembuhkanmu. Yang menyembuhkanku adalah rohku. Kamu punya roh selain aku? Ya, siapa rohku? Rohku dan rohmu dialah Allah. Apa? Raja tadi ajar si sahabat raja. Nah, sampai sahabat raja itu bilang, apa? Ada seorang pemuda yang menyimpan aku. Bawa ke sini dia. Raja tadi menyuruh untuk membawa Gulam tadi ke hadapan si raja. Wahai pemuda, sihirmu hebat. Kamu bisa menyembuhkan orang yang buta. Wah, hebat sekali, hebat. Sihirmu hebat. Apa kata si pemuda? Wahai raja, yang menyembuhkan itulah hanyalah Allah. Rohku dan rohmu, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain dia. Si raja semakin marah. Hukumlah si pemuda tadi sudah. Sampai-sampai pemuda tadi pun keceplosan.
bahwa yang si mengajarinya itu si Ibrahim. Bawalah hadapan raja. Apakah kamu yang benar? Kamu mengajarkan ada Tuhan selain aku? Ya, ada Allah. Kalau begitu, kembalilah kepada ajaranmu. Kira-kira si Rahib mau apa tidak? Hah? Karena nggak mau. Si raja itu mengambil gergaji dari tengah sampai ke bawah. Wow, raja malah semakin marah. Dia menyuruh membuat parit. Teman-teman tahu parit? Parit itu kemudian istilah parit itu dengan api yang berkobar-kobar. Orang yang nggak mau kembali pada ajarannya, dia harus dilemparkan ke dalam parit. Ayo, kembali bola. Kembali bola. Kembali bola. Kembali bola. Ikuti. Kembali bola. Nah, orang-orang pun semuanya menyaksikan ada kejadian yang luar biasa. Ada seorang ibu-ibu yang membawa ibu mengaku, ini kura-kura ya, anggap bayi ya, ini kura-kura ya. Kira-kira ibunya ini kura-kura. Kura-kura ya. Panas ya. Ngonyok. Ternyata bayi ini bisa berbicara. Jadi ada 2 orang ketika bayi bisa bicara. 3 atau 2 ya? 3 kan? 3 ya? 3. Yang satu itu bayi si tadi, yang dua ini bayi ketika Nabi Isa bayi, yang ketiga ini ada seorang makhluk Gaza. Warga Imran ya, warga Imran itu juga bayi bisa bicara. Nah, ada saya mendengar kisahnya, ceritanya Ustaz Zulfi. Dia bilang seperti ini. Ada seorang bayi dari Gaza itu bilang bahwa aku inilah orang yang akan dibunuh oleh Dajjal. Wala, ini berapa tidak? Ya ada 3 nanti ya. Terima kasih insyaallah. Yang tadi bayi yang dibawa ibu tadi bisa bicara. Yang kedua warga Imran, yang ketiga Nabi Isa. Wah ibu, bersabarlah karena ibu berada dalam kebenaran. Bisa mama. Baiklah. Bismillah. Apa nih? Dengan izin Allah, bayi itu bersama ibunya pun. Nah, gimana teman-teman tahu nggak akhir hayat si raja tadi? Ternyata dengan izin Allah, parit yang dibuat tadi itu, kalau itu bahasanya apa? Muncrat. Tahu muncrat? Tahu. Muncrat. Kena raja bersama pasukannya. Berarti kayak baju toh. Itu api. Aja apinya itu muncrat ke arah raja bersama pasukannya. Orang yang beriman itu masuk surga kena api tadi. Sedangkan orang yang gak beriman, dia itu mati kafir masuk neraka akibat api yang dibuat. Teman-teman, saya mau tanya, siapa yang di sini ingin seperti Ashabul Ukhdud tadi? Pemuda ulang tadi, siapa yang pengen? Keimanannya tidak terbantahkan oleh siapapun.
Kita harus yakin kalau Allah itu adalah Tuhan kita. Kita harus yakin bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu tempat kita meminta, tempat kita berdoa. Jangan yang lain. Minta sama kuburan, boleh apa tidak? Minta sama pohon, boleh apa tidak? Minta sama patung, boleh apa tidak? Minta sama ibu, boleh apa tidak? Minta sama bapak, boleh apa tidak? Tapi ya jangan dengan cara yang asal. Pak, cek. Bu, Bu. Boleh. Kalau itu punya, kita tak boleh maksa. Nah, kita minta sama Allah, minta surga yang sangat tinggi. Apa minta surga? Surga yang tingkatan paling tinggi, surga Firdaus. Minta sama Allah agar dihindari corona. Teman-teman nggak tahu sama corona toh? Nggak takut. Kok nggak pakai masker? Nanti kena loh. Kena loh. Harus yakin kalau Allah itulah melindungi kita. Selama kita kebaikan, Allah akan melindungi kita. Kita nggak boleh takut sama corona, tapi kita juga harus apa tadi? Menjaga himbauan dari pemerintah, pakai masker, HS, sabun dan sebagainya. Dan berdoa, siapa yang bisa doanya? Doa ketika biar terhindar dari wabah. Bismillahi la yadurru ma'asyihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu doanya. Minta sama Allah. Segala apapun minta sama Allah. Ya. Baik teman-teman, cukup sekian dari Kak Yasir. Oh iya. Bahwasanya intinya kita sebagai anak soleh harus selalu dekat sama Allah, berdoa sama Allah, jangan menyekutukan Allah. Baik, saya punya 2 surprise